Kali ini, gue bakal membawakan sebuah film asal Korea yang berjudul Watching. Cerita berawal dengan seorang pria yang tengah mengawasi pergerakan seorang wanita dari CCTV. Memperhatikannya dari awal ia memasuki lift hingga berjalan menuju mobilnya di parkiran cuy. CCTV itu terus mengikuti wanita tersebut sampai dia membuka kunci pintu mobilnya. Ada lelaki yang turut pula masuk ke mobilnya tanpa ia sadari cuy. Dan setelah ia masuk ke dalam mobilnya pun terdengar suara teriakan. Dan selanjutnya, mobil pun melaju seperti biasa. Dan film pun dimulai. Intro. Kembali dari monitor CCTV, kali ini pengendara mobil biru yang menjadi sorotan. Terdapat dua orang wanita yang beranjak keluar dari mobil. Nah, ini dia nih primadona kita, tokoh utama yang bernama Yang Woo dengan rekan kerjanya yang bernama Min Hee. Bisa kita lihat ya cuy, di sini Min Hee bersikap kurang baik sama Yang Woo. Di saat bawaannya Yang Woo banyak banget, Min Hee malah langsung cabut gitu kan, pura-pura nggak denger pas dia dipanggil sama Yang Woo. Yang Woo kesusahan banget bawa barang sebanyak itu yang akhirnya jatuh berserakan. Untung aja ada opa-opa ganteng yang bantuin Yang Woo membawa barang bawaannya ke dalam lift. Opa ganteng ini namanya Junhoo, security yang kebetulan sedang bertugas. Selama bantuin Yang Woo, Junhoo ini ngoceh terus dan berusaha membuat suasana menjadi cair. Bahkan sampai si Jungwoo ini langsung minta manggil Jungwoo dengan sebutan kakak. Yang Woo yang merasa tidak nyaman pun lalu memotong obrolan dan pergi meninggalkan dirinya. Kantor, Yang Woo langsung deh negur Min Hee yang udah ninggalin dia. Min Hee beralasan tidak mendengar panggilan Yang Woo karena dia make headset. Min Hee kayaknya sih gak suka banget ya sama si Yang Woo. Baru juga Yang Woo duduk, dia langsung disamperin sama bosnya yang langsung ngasih kerjaan seabrek gak tuh. Padahal menurut Yang Woo kerjaan ini tuh gak harus diburu-buru. Tapi namanya atasan gitu ya, gak mau diturutin nih sama si Yang Woo. Si Yang Woo sesekali ngawasin anaknya dari CCTV yang nyambung ke handphonenya. Tapi ternyata bukan Yang Woo aja nih yang lagi ngawasin orang dari jauh. Tapi dirinya sendiri juga lagi diawasin sama seseorang yang nggak diketahui identitasnya. Serem juga ya. Yang Woo lembur lagi nih, sampai kantornya gelap semua nggak tuh. Dan tiba-tiba si atasannya Yang Woo nyamperin dia. Biasalah modus kayaknya nih kan. Yang Woo yang risih langsung pergi gitu kan ke pantry buat bikin kopi. 미안해 내가. Ternyata diikutin tuh sama atasannya. Dan si Yang Woo pun harus menerima tanam paksa sama atasannya cuy. Walau akhirnya bisa lepas dari paksaan bosnya, Yang Woo tetap panik dan langsung cabut dari kantornya menuju parkiran. Sebelum mobilnya keluar dari parkiran, Yang Woo ketemu lagi sama Junhoo yang lagi jaga malam. Yang Woo yang masih shock banget gitu kan abis ditanam paksa, langsung minta Junhoo buat ngecekin CCTV kantor dan memberi minuman penambah energi gitu kan sebagai imbalannya. Dan Junhoo pun nerima-nerima aja. Nah, singkat cerita, besok waktu hari Natal, Yang Woo tetap aja gitu berangkat kerja. Dia masih nyempetin mampir ke toko kue buat mesen kue berbentuk kelinci kesukaan sang anak. Sesampainya di kantor, Yang Woo nitipin bingkisan ke kepala security buat Junhoo. Walaupun kepala security-nya sempat ragu, tapi dia tetap menerima bingkisan tersebut. Nah, sialnya Yang Woo, pas dia mau naik lift ternyata ada atasannya nih. 어젯밤일 사과하시죠. 싫은데. Walaupun kemarin abis ditanam paksa, dia bisa dengan tetap tenang dan masuk ke dalam lift berdua sama bosnya itu. Dia bahkan juga menyuruh bosnya minta maaf atas perlakuan tercelanya semalam. Yang dengan angkuhnya malah ditolak sama bosnya. 향수 냄새 너무 진한 거 아니야? Kerjanya Yang Woo langsung ngingetin Min Hee soal pekerjaan yang harus cepat ia selesaikan. Tapi Min Hee kayaknya lagi nggak serius gitu kan kerjanya. Akhirnya banyak yang belum selesai. Mungkin si Yang Woo sebel kali gitu kan. Jadi dia langsung bilang ke Min Hee pokoknya pekerjaannya mesti kelar gimana pun caranya. Min Hee pun pergi ke tangga darurat buat nelpon. Nggak sengaja ngeliat si bos sama si Junhoo lagi ngobrol. Tapi sialnya HP-nya Min Hee bunyi yang membuat keberadaannya ketahuan.
Jadi begitu Min Hee ngecek lagi, mereka udah nggak ada. Wah, mencurigakan banget ya. Sementara di ruang security, Junho lagi asik banget nih nge-stalk akun media sosialnya Yongwoo sampai dia nggak sadar kalau diperhatiin sama kepala security. Akhirnya Min Hee dan Yang Woo pun lembur berduaan gitu kan. Cuma si Yang Woo ini orangnya nggak enakan. Dia rela-relain nyuruh Min Hee buat pulang duluan dan ninggalin semua pekerjaannya. Biar si Yang Woo aja gitu yang kerjain sendirian. Dan kalian tahu lah ya, reaksi Min Hee yang nggak tahu diri ini sangat dengan senang hati dong. Dia langsung pergi deh tuh ninggalin Yang Woo sendirian. Dan ternyata cuy, cuplikan perempuan di awal film tadi adalah si Min Hee. Yang artinya dia diculik dong. Terlihat Junho lagi merencanakan sesuatu nih dengan memfokuskan semua CCTV ke arah mobilnya Yang Woo. Tapi tiba-tiba pas si Yang Woo lagi jalan ke arah mobilnya, satu parkiran tiba-tiba mati lampu. Suasananya pun langsung mencekam banget gitu kan. Yang Woo yang mulai panik pun makin buru-buru buat nyampe mobil. Tapi nggak disangka-sangka, pas dia mau buka pintu, malah kesetrum dan pingsan. Waduh. Pas pertama kali sadar dan membuka mata, Yang Woo langsung ngeliat Junho di depan dia nih. Yang Woo pun langsung bertanya tentang apa yang terjadi pada dirinya. Junho beralibi kalau mobilnya Yang Woo dengan secara kebetulan terkena kabel yang putus, sehingga membuat mobilnya menyalurkan arus listrik yang juga membuat konsleting pada lampu-lampu di area parkiran. Tapi pas Yang Woo sadar dia udah berganti pakaian menjadi gaun berwarna merah, otomatis yang gantiin dia tidak lain dan tidak bukan, ya si Junho gitu kan. Junho pun beralibi lagi kalau dia ngeganti bajunya Yang Woo karena bajunya Yang Woo basah kuyup. Perasaannya Yang Woo udah nggak enak banget, dia memutuskan untuk langsung balik lagi ke mobil dan pulang. Udah yakin banget dia bisa kabur, nggak taunya tiba-tiba udah ada si Junho samping mobilnya Yang Woo. Asli ini mah auranya psikopat banget cuy. Akhirnya, Junho pun nawarin Yang Woo buat nunggu di kantornya aja sambil dia manggil truk buat ngangkut mobilnya Yang Woo. Dan karena Yang Woo udah nggak punya pilihan lain, ya dia mah nurut aja gitu kan. 기다리면서 이거나 좀 드시죠. Sampai di kantornya Junho, Yang Woo malah diajak makan malam romantis. Kayak seakan-akan Junho memang sudah merencanakan dan mempersiapkan semua ini. Bahkan sampai dia juga bawa kue berbentuk kelinci yang Woo pesen buat anaknya. Dan sempet-sempetnya juga gitu ngajak Yang Woo buat selfie. Yang Woo yang makin takut langsung nelpon taksi buat jemput dia dan ngotot minta keluar dari kantornya Junho. Cuman ya percuma karena semua akses keluar dari kantor ini sudah dikunci sama Junho. Dan mau nggak mau Yang Woo pun balik lagi ke kantornya Junho buat minta kunci. Tapi yang Woo temuin malah bukti-bukti kalau Junho memang terobsesi banget sama dirinya. Dia memata-matain Yang Woo dari lama cuy. Wah, serem juga ya kalau kayak gini. Setelah Junho kembali pun Yang Woo tetap pura-pura nggak tahu gitu kan dan ngomong seperti biasa. Tapi ternyata dirinya nggak dibiarin pergi sama Junho. Dan Junho juga udah tahu kalau Yang Woo pasti udah melihat semuanya. Dan keluarlah aslinya si Junho ini. Walaupun Yang Woo menangis dan memohon Junho malah memborgol tangannya Yang Woo cuy. Dan terlihat juga apapun yang mereka lakukan diawasi sama orang lain dari jauh. Yang Woo yang udah pasrah banget akhirnya nurut aja sama si Junho. Junho pun bawa Yang Woo masuk ke dalam mobil. Dan bukannya keluar dari basement, mereka malah tambah masuk ke dalam. Bahkan ke tempat yang nggak boleh dimasukin oleh sembarang orang. Betapa terkejutnya Yang Woo yang ternyata Junho membawa Yang Woo ketemu sama bosnya. Dan Min Hee sudah dalam keadaan terikat cuy. Junho berulang kali menakuti akan menabrak mereka berdua dengan kecepatan yang tinggi. Bahkan Min Hee sampai ngompol nggak tuh di celananya.
Junho pun turun dari mobil dan menyalakan kamera pengawas miliknya dan ngajak si bos buat selfie. Ternyata naris juga ya mereka. Tapi ya namanya udah ketakutan, bos ini nggak mau diem. Sampai akhirnya Junho kesel dan nyayat kening si bos sampai bercucuran darah cuy. Baru deh si bos mau selfie. Begitu juga sama Min Hee. Bener-bener psikopat banget ya ternyata. Memilih si bos yang langsung dia habisin di tempat. Setelah dia kira bosnya udah nggak bergerak lagi, Junho pun melepaskan Min Hee. Namun, ketika Junho dan Yang Woo akan pergi, bisa-bisanya si bos hidup lagi. Junho pun langsung mengembali menghajar si bos abis-abisan cuy. Nah, kesempatan inilah dimanfaatkan oleh Yang Woo untuk melarikan diri. Yang Woo yang berhasil kabur malah langsung nyamperin mobilnya buat pakai sepatu dan ngambil sesuatu yang sekiranya bisa dia gunain sebagai senjata. Dan tiba-tiba muncullah Min Hee. Aduh, ngagetin aja ya. Akhirnya Min Hee dan Yang Woo pun memutuskan untuk kabur bareng-bareng nih. Mereka kembali ke pintu menuju lift dengan bertujuan membukanya dengan kunci yang berhasil Yang Woo ambil di kantornya Junho. Tapi memang dasarnya ceroboh banget gitu kan. Min Hee yang gak sabaran malah ngebuat kuncinya jatuh ke dalam selokan. Yang Woo yang masih belum putus asa berusaha memecahkan pintu kaca dengan sekuat tenaga. Namun nihil usahanya tak kunjung berhasil. Akhirnya Yang Woo menemukan tempat persembunyian yang cocok buat Min Hee. Min Hee ditinggalin tuh di dalam sendirian. Junho kembali ke kantornya untuk menyalin suara rekaman dari kamera pengawas dan juga ganti baju. Setelahnya pun Junho berusaha mencari Yang Woo di setiap kamera CCTV. Tapi Yang Woo pun lebih cerdik. Dia menggunakan titik buta setiap CCTV untuk lolos dari pengawasannya Junho. Sampai akhirnya Yang Woo menemukan lift yang masih berfungsi. Akhirnya. Belum sempat liftnya sampai atas, tiba-tiba mendadak berhenti. Yang Woo pun mencoba meminta tolong lewat tombol emergency. Dan sialnya, yang jawab malahan si Junho cuy. Yang Woo lupa kalau di lift juga ada CCTV. Dan otomatis Junho bisa mengendalikan lift dari ruang pengendali dengan sangat mudah. Tapi tidak mau menyerah gitu aja, Yang Woo pun mencongkel pintu lift dan mengganjelnya dengan sepatu. Lalu memecahkan kamera CCTV agar Junho tidak bisa lagi mengendalikan lift dari jauh. Udah aman-aman nih. Si Min Hee segala pakai keluar cuma gara-gara di dalam ruangan itu ada tikus. Langsung aja tuh dia ketahuan sama Junho dari CCTV. Aduh, beban banget ya nih anak. Junho pun memanfaatkan Min Hee supaya Yang Woo mau keluar dari liftnya. Nah, orang baik mah susah ya, tetap aja gitu nggak tegaan. Akhirnya Yang Woo pun mengiyakan permintaan Junho. Setelah balik ketemu Junho, Yang Woo pun berpura-pura baik nih sama Junho supaya dia nurut sama si Yang Woo. Dan kesempatan itulah yang kembali dimanfaatkan Yang Woo untuk melarikan diri. Dia menyemprotkan parfum ke mata Junho dan memukul kepalanya dengan akuarium hingga Junho tak sadarkan diri. Nah, setelah Yang Woo berhasil kabur lagi, entah keberapa kalinya nih kan, orang-orang yang mengawasi mereka dari jauh pun langsung panik, nyariin kemana Yang Woo pergi. Dan ternyata Yang Woo pergi cari sinyal buat nelpon polisi. Tapi sialnya HP-nya Yang Woo malah terjatuh jauh dari jangkauannya. Tiba munculnya bapak-bapak yang lagi mabok. Bukannya nolongin Yang Woo gitu kan, tapi malah balik ninggalin Yang Woo bareng si Junho cuy. Junho kelihatannya emosi banget nih setelah dipukul sama Yang Woo. Tapi bukannya ngelukain Yang Woo, dia malah ngemukul dirinya sendiri nggak tuh. Tapi seketika polisi datang nih dan Junho langsung gerak cepet nyetrum Yang Woo sampai pingsan. Terus dia ganti baju lagi deh, ngeladenin polisi yang ngecek karena dapat laporan dari si Yang Woo. Tapi naasnya si Junho pinter banget, jadi polisi tidak menemukan apapun. 이해하지? 그럼요. 수고하세요. Kejaran lagi sama Junho, akhirnya Yang Woo ditolongin sama kepala security yang tadi. Dia dikasih kunci gerbang supaya bisa kabur. 님은 그냥 1층에 계시지 왜 내려오셔서 가서 열고
Tapi emang udah jalan ceritanya sih ya. Jadi gagal lagi gitu kan buat kabur. Kali ini dia digagalin sama bosnya yang tiba-tiba hidup lagi. Yang Woo sempet terkejut banget dan nggak ngerti apa maksud ini semua. Tapi ternyata si bos dan Junho memang sudah bersekongkol gitu kan. Luka sayatan di dahinya bos ini juga cuma bohongan aja cuy. Yang Woo yang kebingungan pun cuma kepikiran buat lari dan kabur. Dan tanpa sengaja, Yang Woo malah membuat bosnya kesetrum sampai pingsan. Tapi belum sempat ngambil balik kunci gerbang dari tangan bosnya, Junho pun keburu dateng. Dan malah ngebunuh si bosnya. Karena Junho kesel banget nih, bosnya pernah melakukan tanam paksa sama si Yang Woo. Sementara Junho sibuk sendiri, Yang Woo pun balik ke kantornya Junho buat ngambil pisau cuy. Dan mereka pun baku hantam. Pas lagi asik berantem, mayatnya Minhee jatuh gitu aja di depan Yang Woo. Kali ini Junho udah kehabisan kesabaran cuy. Dan memutuskan mau ngebunuh Yang Woo. Tapi ya tetap aja sih Yang Woo bisa kabur. Emang panjang umur ya kalau orang baik cuy. Akhirnya si Yang Woo main asal ambil kunci mobil dan kabur. Tapi di tengah-tengah malah dia ditabrak sama Junho. Akhirnya mereka main tabrak-tabrakan layaknya bom-bom kar. Akhirnya karena pemerannya udah pada capek kali ya, Yang Woo berhasil juga nih nusuk Junho dan ngeborgol dia ke pintu mobil. Junho pun yang frustasi karena nggak bisa ngebunuh Yang Woo, malah ngebunuh dirinya sendiri. Akhirnya Yang Woo bisa keluar dari basement itu dengan selamat. Orang-orang yang mengawasi mereka dari jauh adalah sekelompok orang-orang yang membuat film tentang pembunuhan di tempat parkir. Tapi bukannya dengan artis atau pemeran, mereka bikin film ini dengan manusia asli. Dan pembunuhannya adalah kenyataan cuy. Tujuan dari mereka ini adalah hanya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Cerita pun selesai. Tamat, bosnya mati, Minhee mati, dan Junho pun bunuh diri. Ya seperti film Korea pada umumnya ya, pasti dan selalu aja gitu bisa membawa kita hanyut dan terbawa emosi dalam setiap adegan di film ini. Menurut kalian sendiri gimana film kita kali ini cuy? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka nih dengan film-film seperti ini, nggak ada salahnya buat like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi menarik lainnya dari gua. Gue cabut dan bye-bye.